المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai anak wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena tidak ada satu orang pun anak yang terlahir dari seorang batu. Karena kita semua ini terlahir dari seorang ibu dan kita dirawat oleh kedua orang tua kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid." Kata Nabi, ridha Allah berada di ridhonya orang tua, maka murka Allah Subhanahu wa taala berada di murkanya orang tua. Hadirin hadirat yang saya hormati, ciri-ciri anak yang soleh dan soleha ialah mendoakan kedua orang tuanya setelah solat lima waktunya. Doanya ialah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Dari itulah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, maupun yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sekarang kita masih muda, harus selalu menuntut ilmu untuk membanggakan kedua orang tua kita. Hadirin hadirat yang saya hormati, hadirin rahimahullah, segala sesuatu, segala perbuatan pasti ada obatnya, dan obat daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunubil istighfar." Segala sesuatu pasti ada obatnya, dan obat daripada dosa adalah istighfar. Oleh karena itu, jika kita membuat dosa, berbuat keji, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mencuri, merasani orang lain, dan juga kita mengomentari keburukan-keburukan orang lain, apakah di sini ada seperti itu? Insya Allah tidak ada. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya sekalipun ia adalah orang yang lari dari medan perang. Hadirin yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia yang beriman dan berakal sehat, tentunya kita ingin bagaimana dunia kita, lingkungan kita, agama kita bisa tegak aman, tentram dan sentosa. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Yumud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia, kata Nabi, dengan 4 perkara. Awwaluha bil ilmi ulama, 1 dengan ilmunya para ulama. Watsani bi adli umara, dan yang kedua dengan sikap adilnya para pemimpin. Watsalisu bi sahatil aghya, dan yang ketiga dengan kedermawannya orang-orang kaya. Warabi'u bi da'watil fuqara, dan yang keempat dengan doa-doanya orang fakir. Jika 4 perkara ini telah berjalan dengan sesuai porsinya masing-masing, yang ulama dapat mengajarkan ilmunya kepada umat, yang pemimpin atau para pemerintah dapat berperilaku adil terhadap rakyatnya, serta yang punya harta mau menginfakkan harta kepada orang fakir, dan orang fakir pula mau mendoakan dalam kehidupannya, maka yang kita tempati ini akan menjelma baik, tegak aman, tentram dan sentosa. Hadirin yang saya hormati, hadirin para jamaah yang berbahagia, kita sebagai manusia yang diciptakan atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tanpa mengenal atau mengetahui sesuatu apapun. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai manusia untuk mencari ilmu, mulai sejak kita dilahirkan hingga kita masuk ke liang kuburan. Dan ilmu adalah perkara yang mulia, di mana
Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan barang siapa yang rela mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya hanya untuk menuntut ilmu, maka insya Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke surga. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, yang artinya barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka insya Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadirin yang saya hormati. Hadirin rahimani rahimakumullah. Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asy-Syuyuti, beliau berpendapat di dalam salah satu kitabnya, yaitu tentang pahala, bagian pahala sedekah, yaitu bagian pahala sedekah dibagi menjadi 5 bagian, yang mana keterangan ini berada tertera di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di bab sedekah tatawwu, yang mana beliau berkata, orang yang bersedekah maka sedekahnya dibagi menjadi 5 bagian pahalanya. Yang pertama, kata Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asy-Syuyuti, orang yang bersedekah pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat apabila ia bersedekah kepada orang-orang yang sehat badannya, siapapun itu. Dan adapun yang kedua, pahala sedekah akan dilipat-lipat gandakan menjadi 90 pahala apabila sedekah ini kita berikan kepada keluarga kita sendiri yang membutuhkan. Kita berikan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang terkena musibah dan lain sebagainya. Dan adapun yang ketiga, sedekah akan berlipat-lipat ganda menjadi 900 pahala apabila sedekah itu kita berikan kepada keluarga atau kerabat kita yang kurang mampu. Dan adapun yang keempat, sedekah berlipat-lipat ganda menjadi 100.000 pahala apabila kita memberikan sedekah itu kepada kedua orang tua kita. Dan adapun yang terakhir, menurut Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asy-Syuyuti, pahala sedekah akan berlipat-lipat ganda menjadi 900.000 pahala apabila sedekah ini diberikan kepada ulama, fuqaha, orang-orang alim yang tahu ilmu, paham ilmu, yang mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seperti para ustaz, para kiai, para habaib dan lain sebagainya. Dan di hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar." Yang artinya, sedekah yang kita berikan secara samar-samar, secara sembunyi-sembunyi akan meredam atau memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah yang kita berikan secara terang-terangan dengan ikhlas dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat, mu'minin mu'minat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini berada di